Nah, kalian harus pahami pinjol ilegal ini tidak tercatat di slip. Jadi DC-nya pasti. Mulai langsung masukin namanya di slip OJK, mulai langsung tidak ada lagi keringanan-keringanan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Semoga di hari Senin ini semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan yang sehat walafiat dan dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang resiko yang akan kalian terima per November 2022 yang baru saja keluar, yang akan kalian terima apabila kalian gagal bayar untuk pinjol legal dan pinjol ilegal yang baru saja saya terima ya. Nah, untuk itu akan saya jabarkan buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru saja menemukan di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus dapat terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia untuk kalian. Oke teman-teman, jadi saya baru aja sharing dengan salah satu teman saya yang sekarang merasa gapai dan dia tidak bisa membayar tagihannya untuk saat ini dan meminta solusi kepada saya. Dan dia juga memberikan salah satu bentuk ancaman atau bentuk SMS pesan singkat yang diberikan oleh DC lapangannya kepada dia. Dan dia minta pendapat saya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dan juga saya akan berbagi kepada kalian untuk resiko-resiko yang akan kalian terima jika kalian melakukan pinjaman di pinjaman ilegal. Nah, salah satu pesan yang diterima oleh teman saya itu seperti ini ya. Jadi di situ dijelaskan DC lapangannya itu sudah mulai memberikan penalti yang tegas. Hal ini berdampak karena mulai banyaknya pinjol-pinjol legal yang hampir kolaps. Jadi setelah saya baca salah satu artikel itu OJK dan pinjol legal itu mulai memperketat pengawasan bagi para nasabah-nasabah yang gapai. Nah, salah satunya tuh teman-teman bisa lihat tadi ya, itu blacklist nama di OJK. Itu sudah tahu ya teman-teman ya. Itu kalau blacklist nama di OJK bagaimana dan apa yang akan terjadi. Dan yang kedua adalah penambahan skor. Jadi mulai misalnya skor yang sekarang kalian terima itu adalah skor 1, misalnya bisa 2 atau 3. Yang ketiga adalah tidak diberikannya kesempatan untuk mencicil tagihan kalian. Nah, biasanya bagi kalian-kalian yang gapai itu, kalau kalian berkomunikasi dengan salah satu DC-nya untuk meminta keringanan, biasanya akan diberikan keringanan. Namun kalian sudah berlarut-larut untuk gapai, berlarut-larut untuk macet-macet, biasanya keringanan ini akan dicabut. Tapi dicabutnya dalam jangka waktu ya. Cuman per November ini jangka waktunya itu sudah tidak banyak lagi. Dan kalian wajib membayarkan keseluruhan paymentnya. Gitu ya teman-temannya, berserta dengan denda-dendanya. Sekarang kayaknya pengawasannya mulai ketat ya. Dan yang keempat itu akan memberikan tindakan tegas. Dan ini sudah disetujui oleh OJK. Akan memberikan tindakan tegas bagi para nasabah yang dengan sengaja mengulur atau tidak membayar tagihannya. Ini imbas dari mulai banyaknya nasabah-nasabah yang tidak membayar tagihan mereka. Nah, itulah efeknya ya teman-teman ya. Jadi saya di sini tidak ada memihak DC, perusahaan pinjol ataupun OJK. Saya hanya memberikan informasi apa yang harus kalian lakukan dan apa yang akan terjadi ke depannya. Dan ini sudah mulai berlaku di November. Salah satu teman saya itu melakukan pinjaman di SP Letter, itu bendera orange. Jadi dia hanya menunggak setengah bulan saja. Biasanya dia lancar. Nah, kali ini dia menunggak setengah bulan karena waktu itu memang sedang tidak ada dana untuk membayar. Ternyata setelah dicek di slip skornya langsung masuk 2. Jadi tidak main-main ya. Jadi tidak langsung menunggu bulan depan ataupun menunggu 3 bulan kemudian langsung skornya 2. Dan juga ada teman saya yang melakukan pinjaman di S Pinjam sama-sama bendera orange. Waktu itu dia mau melakukan pinjaman di salah satu bank BUMN, mengatakan bahwa Mbak, di S Pinjam ini ternyata enggak masuk dalam slip OJK. Coba ditanyakan, saya langsung bilangkan jangan-jangan nanti kalau ada masalah ternyata tidak masuk di OJK, nanti tetap akan terdetek di banknya. Ternyata pada saat ditanyakan di admin S Pinjam itu, ternyata itu dikarenakan teman saya ini lancar membayarnya, gitu ya. Dan ada lagi informasi terbaru yang saya dapatkan, banyaknya mulai bermunculan pinjol-pinjol ilegal. Itu seperti ini teman-teman ya.
Kalau saya tidak salah itu sekitar 80-an mulai banyak. Ini efek dari pinjol legal yang mulai kolaps. Jadi muncullah pinjol-pinjol ilegal ini. Nah, kalian harus pahami pinjol ilegal ini tidak tercatat di SLIK. Jadi DC-nya pasti seram. Nah, DC-nya pasti seram. Gitu ya teman-teman ya. Dan kalian bisa melaporkan pinjol ilegal ini kepada OJK apabila bunganya terlalu tinggi. Mungkin itu bisa ditindaklanjuti untuk ditutup perusahaannya. Tapi pun itu pekerjaannya itu tidak secepat yang kalian bayangkan gitu ya teman-teman ya. Untuk informasi yang kalian ketahui, bermunculannya pinjol-pinjol ilegal seperti ini harus kalian hati-hati, harus kalian wanti-wanti, karena di tahun 2022 ini aja pinjol legal aja mulai sangat-sangat ketat pengawasannya kepada kalian, mulai langsung bertindak tegas, tidak main-main lagi, mulai langsung masukin namanya di SLIK OJK, mulai langsung tidak ada lagi keringanan-keringanan. Jadi kalian harus waspada dengan munculnya rayuan-rayuan dari pinjol ilegal. Karena mungkin kalian sudah kewalahan di pinjol legal, kalian kewalahan membayar karena mulai banyaknya ancaman-ancaman yang terjadi di pinjol legal, membuat kalian untuk terayu meminjam di pinjol ilegal. Nah gitu, saya harapkan jangan sampai terjadi seperti itu ya teman-teman ya. Jangan sampai gaya lubang tutup lubang, jangan sampai kalian terperangkap dengan bunga-bunga yang katanya kecil tapi beranak entah sampai kapan habisnya. Nah, kenapa DC lapangannya itu sangat kejam dan tidak manusiawi kadang-kadang untuk menagih? Karena pinjamannya itu tidak tercatat di OJK, jadi tidak terawasi oleh pemerintah. Artinya mereka bekerja jalan sendiri untuk memastikan bahwa uang yang telah dia pinjamkan itu kembali kepada dia. Makanya mereka tuh seram-seram nagihnya. Bagaimana untuk menghadapi DC-DC lapangan yang menurut kalian, Mbak, DC-nya aja nggak sopan nagihnya, DC-nya aja garang-garangan, Mbak. Nah, itu kembali lagi kalian juga harus menguatkan mental kalian juga harus menguatkan pemikiran kalian. Kalau emang saat ini tidak bisa membayar dan saat ini tidak bisa untuk melunasinya, kalian sudah tahu apa efeknya. Tapi kalian juga harus safe pada diri kalian sendiri ya. Resikonya yang harus kalian terima itu yang pertama mungkin hutang makin bertambah, bunga yang tidak wajar. Terus yang kedua akan dikejar-kejar DC. DC-nya pun sampai kemana-mana. Ya paling salah satunya kalian mungkin bisa pindah rumah atau ganti nomor telepon, ataupun kalian bisa menghilanglah sejenak dari peredaran-peredaran yang mungkin tidak akan diketahui pada DC. Untuk kalian ketahui semuanya, di sini saya jelaskan bahwa saya bukanlah seorang DC atau saya bukanlah seorang pekerja kantoran. Kalian bisa lihat di profil saya, ada di Instagram atau di Facebook. Di sini saya hanya membagikan apa yang perlu kalian ketahui dan apa yang harus kalian ketahui untuk kehidupan kalian selanjutnya. Gitu teman-teman ya, karena saya sendiri juga adalah salah satu korban DC yang duit saya dilarikan DC sehingga nama saya terblacklist dan akhirnya saya harus melunasi hutang yang bukan punya saya. Gitu ya teman-teman ya. Kayak itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga membuka wawasan kalian. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.